Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Octaviana Sitorus dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membahas tentang landasan hukum pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Roza Yenita. Di sini ada daftar isi yang terdiri dari tujuan pembelajaran, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, landasan histori pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan kesimpulan. Tujuan pembelajaran agar kita mengetahui landasan hukum dan landasan histori pendidikan kewarganegaraan, menyimpulkan landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum dan landasan histori pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan 1. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30, pasal 31. 2. TAP MPR nomor 2/MPR/1999. 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 4. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas. 5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Landasan histori pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, PKN sering berganti-ganti nama atau istilah. Dapat dijabarkan berikut. 1. Perkembangan civis di Amerika. Pelajaran civis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika. Theory of Americanization. Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu, mereka harus diamerikakan supaya warga negaranya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. 2. Perkembangan civis di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. 3. Kewarganegaraan 1957 membahas cara memperoleh dari kehilangan kewarganegaraan. 4. Civis 1961 membahas tentang sejarah kebangkitan nasional UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk Nation of Character Building bangsa Indonesia. 5. Pendidikan kewarganegaraan 1968 yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk SD maupun menengah. SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah. 6. Pendidikan Moral Pancasila PMP kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk kewarganegaraan Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. 7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kurikulum 1994. Kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999. 8. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan dimulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973 atau 1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu pada A. UU nomor 20 tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh UU nomor 3 tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. B. UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C.
Keputusan Mendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. D. SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep 2002 Jo nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK. E. Pendidikan Kewarganegaraan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. F. Kewarganegaraan PPKN UU nomor 12 tahun 2012. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Branson 1999 pasal 7, tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik tingkat lokal, negara, bagian maupun nasional. Tujuan pembelajaran PKN dalam Depdiknas 2006 pasal 49 adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Tujuan umum pelajaran PKN ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, serta setia terhadap bangsa dan negara beragama demokratis. Pancasila sejati. Somantri 2001-279. Fungsi dari mata pelajaran PKN adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia pada bangsa dan negara Indonesia, dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa PKN sebagai program pengajaran tidak hanya menampilkan sosok program dan pola KBM yang hanya mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh, yakni mencangkup aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut, PKN juga mengembangkan pendidikan nilai. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya.